Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmaniza Fatana Mashari, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Untuk lebih memahami materi ini, saksikanlah video ini dari awal hingga akhir ya. Kita lanjut saja pada videonya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa seluruh warga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama merupakan suatu kegiatan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran-pemikiran serta pembahasan yang telah matang. Keputusan bersama harus mewakili kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Dalam pelaksanaannya, keputusan bersama harus dirasakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat tanpa membeda-bedakan ataupun tanpa terkecuali. Hasil dari keputusan bersama ialah harus menguntungkan seluruh pihak, bukan pihak pribadi ataupun pihak kelompok. Setiap warga masyarakat harus merasakan keadilan, karena setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama. Perlu kalian ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan, kita harus didasari oleh nilai-nilai agar pihak yang terkait dapat merasakan keadilan. Nilai-nilai tersebut ialah, yang pertama adalah nilai kebersamaan, yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat, yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain, dan yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan kegiatan keputusan bersama dengan rasa penuh tanggung jawab. Untuk lebih memahami tentang materi ini, simak video berikut ini. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Setiap pengambilan keputusan bersama harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, pengambilan keputusan ini harus duduk di tempat yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan mencapai kepentingan bersama. Walaupun anggota masyarakat dalam rapat memiliki latar belakang yang berbeda, kita harus tetap mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain, sehingga setiap warga masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Pendapat yang dikemukakan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan masalah, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap warga masyarakat memiliki hak untuk berpendapat. Apabila pendapat yang disampaikan tidak sesuai dengan kita boleh menanggapinya, tapi harus dengan rasa sopan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan. Yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan keputusan bersama dengan rasa penuh tanggung jawab. Persamaan hak setiap warga masyarakat ialah dapat mengemukakan pendapatnya, sehingga setiap warga masyarakat memiliki ide ataupun pemikiran boleh dikemukakan pada saat kegiatan keputusan bersama. Nah, yang selanjutnya adalah musyawarah mufakat. Mungkin dari kalian semua sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang musyawarah mufakat. Nah, sebelum kita mengetahui musyawarah mufakat itu apa, terlebih dahulu kita harus mengetahui musyawarah itu apa dan mufakat itu apa. Nah, yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah adalah suatu kegiatan dalam memecahkan masalah untuk menghasilkan suatu mufakat atau keputusan. Dengan kata lain, musyawarah merupakan suatu kegiatan memecahkan suatu masalah dan dapat dilakukan dengan cara mengambil keputusan.
sedangkan mufakat adalah ketercapaian hasil dari musyawarah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa musyawarah mufakat adalah suatu kegiatan pemecahan masalah guna menghasilkan suatu keputusan yang bulat yang dilakukan secara bersama-sama. Pengambilan keputusan atau musyawarah mufakat akan menghasilkan suatu keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Dengan kata lain, musyawarah mufakat ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu demokratis. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri musyawarah mufakat. Yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua adalah usul atau pendapat mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga adalah dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan sesuai dengan hati nurani. Yang keempat adalah pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam melaksanakan musyawarah mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip serta aturan musyawarah mufakat. Prinsip-prinsip atau aturan tersebut ialah: yang pertama adalah musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua adalah musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kelima adalah keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam adalah melaksanakan keputusan bersama dengan itikad yang baik dan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah tata cara atau persyaratan musyawarah. Yang pertama, yaitu peserta musyawarah harus datang sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua adalah musyawarah boleh dilaksanakan apabila memenuhi standar quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam kegiatan musyawarah. Yang ketiga adalah adanya susunan kepanitiaan. Setidaknya terdapat ketua, notulis atau notulen, dan yang terakhir adalah peserta. Yang keempat, kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam adalah pendapat yang disampaikan harus diterima dengan hati nurani. Setiap keputusan harus mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Sesuai dengan norma, tidak menimbulkan masalah, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Adapun tata cara mengemukakan pendapat. Yang pertama adalah mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Yang kedua adalah berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga adalah apabila terdapat seseorang sedang mengemukakan pendapat atau sedang berbicara, kita harus menunggunya sampai setelah berbicara. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima adalah suara cukup jelas. Suara cukup jelas agar semua audiens atau peserta rapat dapat mendengar atau memahami apa yang kita bicarakan. Yang terakhir adalah sikap dalam bermusyawarah. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga adalah tidak mencela pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran hari ini.
yaitu dalam kegiatan musyawarah merupakan suatu kegiatan untuk mengambil keputusan bersama dengan melakukan kegiatan musyawarah mufakat. Tentunya dalam kegiatan musyawarah mufakat terdapat prinsip, aturan, serta tata cara dalam melakukan musyawarah tersebut. Nah, itu dia pembelajaran pada kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.